Halo Tribuners, kita kembali lagi di Teman Ngobrol, Ruang Dialog untuk Bertumbuh. Nah, pada episode minggu lalu kan kami udah membawakan mengenai 4 tanda toxic relationship, baik dari teman, keluarga, pasangan, bahkan anak dan orang tua. Nah, saat ini kita akan membahas lebih dalam yang pada poin pertama yaitu manipulasi, ya. Karena kita tahu kadang orang itu nggak sadar sedang dimanipulasi. Nah, kalau misalnya minggu lalu kita bahas hanya kulit-kulitnya aja, kali ini kita bakalan bahas lebih spesifik. Untuk itu seperti biasa Tribuners, Joy udah ditemani dengan Miss Ferawati Chandra BBA SE, Certified Hypnotherapist, Certified Trainer. Beliau merupakan edukator, founder of Boston Academy Indonesia, dan Certified Hypnotherapist from AWGI. Halo Miss, apa kabar? Hai Joy, hai Tribuner, gimana nih kabarnya? Hari ini kita bahas tentang manipulatif ya, atau si manipulatif. Karena ini banyak Joy ternyata gitu, dan kita nggak sadar ternyata kita sudah dimanipulasi. Betul gitu. sekali. Miss, gimana tema kali ini? Udah siap sedia? Udah Ada contekannya gitu. Sudah Miss cek bahan-bahannya kira-kira, jadi kita bisa bahas bareng. Nah, kalau teman-teman punya mungkin pengalaman atau pengen komentar atau pengen share tentang berkaitan dengan manipulasi, dan manipulatif itu ternyata erat kaitannya dengan gaslighting, Joy. Oke. Gaslighting itu dia seolah-olah kita salah, karena si manipulatif dan gaslighting ini tipenya akan memutarbalikkan Fakta. fakta. Oh ya, gitu. boleh langsung dikasih tahu aja lah Miss. Kira-kira apa sih tanda-tanda kalau kita tuh lagi dimanipulasi? Kadang kita sampai tanda-tandanya itu sampai kita meragukan apa yang bahkan kita sudah lihat sebagai kebenaran. Oke. Dan kita biasanya itu merasa sangat tertekan, Joy. Nah, jadi orang manipulatif ini ada beberapa, ada 5 sebenarnya. Ntar ya teman-teman, saya cek satu, kita akan bahas satu persatu ya. Nah, si manipulasi ini akan pertama gaslighting, oke? Dia akan membuat kita meragukan ingatan kita, persepsi kita atas satu kejadian. Bahkan untuk hal-hal kecil. Nomor 2-nya dia akan membalikkan fakta, oke? Ataupun dia akan memberikan kita perasaan bersalah, guilty tripping. Gara-gara kamu ya aku nunggunya lama. Oke. Relate gitu kan. Lalu dia akan next-nya dia bisa silent treatment. Oke. Terus ini silent treatment berhubungan dengan ghosting. Ya, next-nya. Nah, ada juga pelaku manipulatif yang bisa dia love bombing di awalnya, oke, dia merasa senang, dia akan love bombing. Di satu titik begitu dia merasa dia punya kontrol atas diri kita, dia ghosting. Terus nanti datang lagi untuk love bombing. Ketika dia butuh sesuatu, dia akan love bombing dan dia ghosting lagi. Sometimes kita jadi merasa meragukan, apakah kita merasa cukup berharga untuk hubungan ini, gitu. Oke, jadi orang yang korban manipulatif itu sangat meragukan harga dirinya sampai segitunya. Bahkan sampai harga diri? Yes. Oke, jadi korban manipulatif ini, bahkan kalau misalnya hasil karya deh, kita ngomong di bagian pekerjaan, hasil karyanya sendiri, hasil proyek sendiri, si korban ini akan merasa, oh iya ya, aku bisa mengerjakan ini karena Anda, gitu. Kalau aku nggak seperti ini, dia mana bisa seperti, ya gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi kita merasa jadi tergantung pada dia gitu. Nah, orang yang manipulatif sangat menikmati perasaan itu. Menikmati perasaan superior bahwa dia bisa. Lu nggak bisa kalau saya nggak bantu kan. Lu nggak bisa kalau saya nggak kasih kata baik ke bos kan. Lu nggak bakal bisa nih masuk ke kerjaan ini kalau kira-kira seperti gitu. Oke. Lu gak akan bisa kalau papa mama nggak sukakan kamu dari kecil. Lu gak akan bisa gitu. Jadi kita mulai iya ya. Ada perasaan diri tidak mampu di sana. Dan kita jadi merasa tidak aman kalau si pelaku tidak ada segitunya gitu. Nah, Miss, apakah pelaku manipulatif ini ya, itu dia sadar melakukan hal tersebut terhadap korban? Biasanya nggak sadar. Biasanya nggak sadar dan dia merasa itu hal yang wajar gitu. Seperti pelaku MPD. Oke, ya, paham. Biasanya nggak sadar dan merasa dirinya lebih superior.
Nah, pada dasarnya pelaku manipulatif ini mereka punya kekurangan di percaya diri. Makanya dia harus mengontrol orang lain untuk memfit ego dia, superior dia, gitu. Karena sebenarnya dialah yang rendah diri ya. Ya, dia ada bermasalah di kepercayaan dirinya, gitu. Jadi dia harus mengontrol orang lain untuk merasa dirinya cukup berharga gitu. Kan ada kan kejadian orang yang menjatuhkan orang lain supaya dirinya terlihat lebih baik. Ya, lebih baik, lebih tinggi gitu. Itulah salah satu perlakuan dari manipulatif. Nah, kalau di suatu hubungan, Miss, khususnya dalam berpasangan ya, gimana Miss cara membedakan bahwasannya kita ini sedang dimanipulasi atau gitu? Atau benar-benar sayang gitu ya? Iya, atau benar-benar disayang, benar-benar dibutuhkan, benar-benar berharga. Oke, periksa nggak diri Anda? Apakah Anda merasa sekarang jadi semakin merasa kecil, tidak berdaya kah? Atau Anda merasa tidak mampu kah tanpa dia? Atau Anda sering merasa bersalah tanpa adanya sebab sekalipun? Karena pelaku manipulatif itu suka menekan perasaan kasihan, perasaan rasa bersalah kita, gitu. Dan seolah itu menjadi kewajiban kita, gitu. Kira-kira seperti gitu. Coba cek deh. Apakah Anda akhir-akhir ini? Dan soal kita dalam agama apapun kita ada namanya, kalau misalnya di Muslim kita ada namanya sholat subuh ya. Kalau di dalam Kristen kita ada namanya masa teduh ya. Kita perlu kontemplasi diri, Joy. Kalau di agama Buddha, walaupun to universe ya, ada namanya meditasi. Kita perlu cek, apakah kita sedang dimanipulasi nggak ya gitu. Kita merasa tertentang nggak menjalani hubungan ini gitu. Karena tanpa sadar, orang manipulatif itu pelakunya juga nggak sadar. Kira-kira gitu, Joy. Nah, ini ya buat Tribuners mungkin bukan hanya korban, tapi bisa jadi pelaku nih yang nonton. Nah, gimana kita untuk stop hal tersebut kalaulah memang kita sudah tahu nih, kita sebagai pelaku itu sudah tahu. Look, Anda mencari perasaan superior itu karena Anda merasa Anda kecil. Padahal itu tidak perlu Anda cari di luar. Perasaan diri berharga itu sebenarnya ada dari dalam. Jadi boleh nggak cari penanganan yang lebih akurat lagi, kita ke ahli kayak boleh, ke profesional boleh, untuk tidak menyakiti orang lain hanya untuk membesarkan diri sendiri doang gitu kira-kira. Nah, Miss, kalau di pertemanan ya, kayak Joy, apakah ini bisa disebut manipulasi? Nah, Joy punya teman, dia itu entah kenapa ya, Joy merasa ada nih permasalahan di dalam mental dia. Ada masalah, dia problematik gitu? Iya, Oke, dia problematik. Nah, apa-apa upload. Sampai satu hari postingannya itu dapat perhatian dari orang lain. Perhatian dari orang lain. Is it a good thing? Maksudnya? No, bad thing. Dia mengupload hal yang tidak baik. Mengupload hal yang tidak baik dan menjadi perhatian sama orang lain dan dia diserang. And then ya kita sebagai temannya ya kasih nasihat dong. Ya udah, apa-apa jangan diupload kayak gitu. Apalagi itu berkaitan dengan orang lain. Contoh ya, Miss, dia jelek gitu. Contoh kayak gitu. Bajunya nggak cocok nih. Iya, dijadiin status, jadiin postingan kayak gitu. Dan karena udah sampai kena ke orang lain, dan Joy merasa bukan hanya satu kali seperti ini, Joy tegur, terus dia bilang gini, kenapa dia tersindir, katanya kayak gitu. Kan banyak orang yang kayak gitu, kenapa aku yang diserang? Dia akan playing victim kan, Joy? Iya, itu termasuk manipulasi nggak, Miss? Betul, ya betul, playing victim namanya. Iya, dia merasa menjadi korban. Dia merasa padahal dia pelaku kan? Ini dia dalam hal ini dia ada pelaku perundungan tanpa dia sengaja kan? Mungkinlah dia dulunya korban, tapi dia sekarang udah mulai beralih menjadi pelaku. Jadi akan dia menormalisasi itu perundungan itu, gitu, ngerti kan? Dia playing victim kan? Dulu aku juga apa salahnya aku kalau dia nggak tersinggung kan nggak ada apa-apa, ngerti kan? Iya. Jadi dia seperti itu. Salah satu jenis manipulatif juga. Dan orang-orang yang kayak gini, Miss, enaknya dinasehati dengan apa ya? Karena
nggak masuk lagi kata-kata ini, Miss. Nggak bisa, Joy. Nah, untuk menghadapi pelaku manipulatif, pelaku yang playing victim seperti ini adalah dengan teknik grey rock. Jadi batu. Kitanya jadi batu. Jadi dengan kita memberikan reaksi apapun, Kembali lagi ya, Miss. dia akan menikmatinya. Dia akan merasa, kita kasih reaksi keras, dia akan merasa playing victim kan? Dia akan merasa dia diserang. Kita kasih reaksi, kita kasih reaksi kasihannya dulu, dia juga korban, dia menikmati itu. Oke? Jadi untuk karena bukan tugas, dan bukan tanggung jawab kita dan tugas kita untuk menyelesaikan beban mental orang lain. Tanggung jawab dia sendiri untuk menyelesaikan beban mental dia. Dia mau menyelesaikan, dia harus ke ahli atau cari pertolongan deh, at least, atau cari figur otoritas, atau cari pemuka agama sekalipun itu nggak masalah, oke? Dan bukan tanggung jawab kita, nggak bisa dia nggak minta, kita nggak bisa kasih, Joy. Berarti orang yang manipulasi ini atau pelakunya kita sebut manipulator itu nggak boleh dikasih validasi dong, Miss? Betul, nggak boleh kasih validasi, nggak boleh kasih reaksi yang berlebihan, karena mereka akan mengambil alasan seolah-olah mereka benar dan Anda salah. Dan menambah ada lagi meragukan, betul juga ya. Nah, kalau Miss sendiri sering nggak sih Miss menghadapi klien yang seperti ini? Apakah dia pelaku atau justru korban? Oke, sering. Bisa jadi pelaku ataupun korban, bisa jadi korban yang sudah insaf gitu ya. Dari korban jadi pelaku dari insaf gitu kira-kira gitu. Sering. Nah, karena mereka nggak sadar lakuinnya. Dan dalam kehidupan nyata, dalam kehidupan keluarga sekalipun, banyak manipulator yang ada di dalam keluarga gitu. Baik itu adalah orang tua sendiri, baik itu kakak adik kita, baik itu ipar, baik itu mertua. Kadang kita bertemu dengan, tapi karena ada hubungan status keluarga, kita jadi nggak bisa lari ya. Saya ngomong seperti kayak, oh ya kita nggak usah kasih reaksi. Kalaulah itu bukan keluarga kita gampang kan bilangnya. Tapi ketika itu keluarga inti sekalipun, itu akan membuat kita merasa sangat menderita karena nggak bisa lepaskan gitu. Tetap ujungnya adalah beri batasan. Nomor 1 deh, coba Joy, pernah nggak kita bahas pentingnya mengetahui konsep diri? Kita tuh adalah orang seperti apa? Misalnya Joy adalah wanita yang gitu. Tapi ketika orang lain membuat kita meragukan konsep diri kita, ngeri ya, meragukan harga diri kita, meragukan kemampuan kita, membuat kita diri sendiri yang meragukan diri kita sendiri dan membuat harkat kita tuh menjadi lebih kecil yang dari seharusnya. I think we need to evaluasi kembali. Kita boleh memaafkan, tapi untuk mengizinkan mereka masuk ke dalam circle kita lagi, never. Bedakan antara memaafkan dengan mengizinkan ke mereka kembali untuk dekat kembali. Kadang-kadang korban pelaku manipulator itu belum tentu orang jauh, Joy. Bisa aja yang kita anggap sebut dengan bestie. Betul kan? Bener kan? Gitu. Kita mempercayai dia, kita ngobrol, kita curhat, dan ditimpali dengan, kamu aja gitu, aku lebih parah. Iya, adu nasib ya. Adu nasib ya gitu. Itu adalah ciri-ciri manipulatif kecil-kecil. Seolah-olah masalah dia jauh lebih sulit daripada kita gitu. Oke? Jadi kenali ciri-ciri itu dan beri batasan. Berarti boleh banget dong kalau kita cut off? Of course, boleh. Tapi ada beberapa hubungan yang kita nggak bisa benar-benar cut off. Contohnya adalah orang tua, kan nggak bisa gitu kan. Nah, nggak perlu terlalu dekat lah kira-kira. Karena ada beberapa yang kita sudah cukup dewasa dan untuk ngekos atau keluar dari rumah untuk pindah keluar dan hidup sendiri itu hal yang biasa. Di luar negeri itu kan biasa aja, umur 17 kan udah harus keluar gitu, keluar kan gitu. Itu hal yang biasa gitu. Jadi nggak apa-apa. Oke, untuk menjaga kesehatan mental kita dan kita wajib menghargai diri kita sendiri. Nah, Miss, kalau lah kita berbicara dengan pasangan ya, korban manipulatif terhadap diri kita itu kan salah satunya itu kita jadi
meragukan diri sendiri, menjadi rendah diri, bahkan kehilangan harga diri kita sendiri. Nah, gimana kita membangun kepercayaan diri kita kembali, dan gimana kita melihat nggak semua orang sama, bahwasanya bisa berpotensi untuk memberikan kita manipulasi. Good question. Jadi misalnya kita udah jadi korban nih, kita udah aware dan kita udah cut off nih, Mas Joy kan gitu. Terus gimana kita mau move on? Tidak, selalu ingat, kejadian apapun pasti ada andilnya kita. Kita evaluasi kenapa orang itu bisa masuk dalam circle-nya kita. Setelah kita evaluasi, berarti kita tahu dong, nggak boleh apa-apa, nggak boleh 1, 2, 3 untuk mendatangkan orang lain yang mungkin memiliki pola yang sama. Cari circle baru. Dari circle baru itu berarti awalan yang baru kan? Yes. Batasan yang baru kan, Joy? Dari sana kita mulai dari hubungan yang sehat. Begitu juga kepada pasangan nantinya, Miss. Yes, baik pertemanan, pasangan gitu. Jadi bisa dilihat, Joy, kalau misalnya orang yang manipulatif itu dia akan insecure sih, Joy, dan pencapaian dia nggak terlalu tinggi. Pencapaiannya biasanya nggak terlalu tinggi. Karena nggak akan bisa memanipulasi semua orang kan untuk mencapai, ngerti kan? Jadi kalau Joy bilang gimana sih cara move on, let go. Memaafkan masa lalu karena mungkin kita dulu kurang pengetahuan, kurang wawasan sehingga kita membiarkan diri kita seperti ini dimanipulasi pada zaman itu. Tapi setelah itu ya sudahlah, yuk let go. Kita bangun pertemanan yang baru, bangun rekan kerja yang baru, bangun hubungan yang baru gitu. Contohnya simpelnya aja deh, kita tuh sudah tahu misalnya ruangan kamar kita sampah nih. Kita kan mau bersih-bersih. Kita harus bersih-bersih dulu, berarti sampah yang lama harus dibuang. Setelah kita bersih-bersih, kita sapu dulu kan, kita bersihin setelah sampahnya dibuang, orang yang kita cut off. Sisa-sisa di ruang kita perlu apa? Bersihin. Pakai sapu, pakai pel, baru kita bisa masukkan hal-hal yang baru, perabot yang baru, barang-barang baru. Kita harus hargai bahwa kita sebenarnya setiap harinya punya kesempatan untuk membuka pintu kehidupan yang baru, pintu yang baru. Apalagi ya, Miss, kayak kita lihat sekarang di media sosial dan isu-isu ini sebenarnya banyak, Miss, kayak love bombing. Nah, itu kan baru ketahuan sekarang ya kan? Karena dulunya juga udah ada, Joy. Gitu. Sekarang lebih dipersempit gitu. Apa tadi? Gaslighting, manipulasi, yang kayak gitu baru sekarang ketahuan. Guilty tripping gitu ya. Apa, Miss, tadi? Guilty itu perasaan bersalah. Jadi kita dikasih trip. Perasaan bersalah yang A, B, aku begini gara-gara kamu loh, aku nggak bisa kerja loh gara-gara kamu, aku harus menemani kamu, aku harus gitu. Guilty tripping. Kayak Miss bilang tadi juga, kalau manipulasi ini dari segi pelaku biasanya karena dia merasa insecure, rendah diri, dan memanfaatkan status, Joy. Iya. Dalam budaya Asia, walaupun ini sudah lebih baik ya sekarang, tapi dalam budaya Asia masih ada perbedaan antara status laki-laki, jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Dan dalam kepercayaan tertentu, kan laki-laki dianggap, atau jenis kelamin laki-laki dianggap lebih superior. Walaupun salah harus dimaklumi gitu. Jadi pelaku seperti itu dengan gampang, dengan dalil seperti gitu masuk dalam perilaku seperti gitu kira-kira. Jojo ngerti kan? Paham. Gimana Tribuners punya pengalaman seperti itu? Mungkin boleh diceritain di kolom komentar. Nah, mungkin minggu lalu kita udah bahas ya, Miss, mengenai bahwasannya saat ini pemerintah udah lebih aware mengenai mental health. Tapi kita boleh kasih tahu lagi, Miss, di episode kali ini ya. Jadi Tribuners, ternyata ada kabar baik nih di sebanyak kabar jelek yang lainnya.
di kota Medan yang kemarin krisis listrik, BBM. krisis air, dan sekarang ganti krisis BBM. Nah, ada satu kabar baik yang ingin kita share kepada Tribuners bahwa, nah, kesehatan mental ini juga sudah menjadi aware dari pemerintah, sehingga pemerintah itu memberikan hotline 129 kepada masyarakat untuk kita bisa hubungi untuk masalah mental health, misalnya anxiety lah, permasalahan depresi, adiksi gadget pada anak, untuk masalah kekerasan dalam rumah tangga sekalipun bisa hubungi 129. Jadi dicoba ya teman-teman dan Tribuners, kalau misalnya Anda menemui kesulitan atau menemui permasalahan yang seperti ini, Anda boleh hubungi 129. Kalau saya nggak salah bisa juga ada WA-nya, WhatsApp-nya gitu. Nah, Joy, beberapa waktu lalu atau Tribuners beberapa waktu lalu kita pernah mendengarkan 1 atau 2 berita tentang korban yang dianiaya selama 3 tahun, I see. ya, yang disekap gitu dan dianiaya selama 3 tahun. Kan banyak nih kan, nah kan banyak orang yang berpikir kenapa dalam 3 tahun ini kan mereka pindah-pindah kos nih gitu kan, pindah-pindah tempat tinggal. Kenapa si korban itu tidak mencoba untuk melarikan diri? Oke. Nah, ternyata setelah saya pelajari kasusnya, di 6 bulan pertama si pelaku ini sudah memaksakan atau mengekat hubungan korban dengan keluarga. Oke. Jadi korban ini awal 3 bulan pertama dari mengekat kerjaan Dari kantor, oke. Nah, next stepnya dari keluarga, sehingga korban merasa terisolir, jadi nggak merasa berdaya. Dan salah satu penganiayaan pertamanya akan korban dilumpuhkan di bagian mata. Jadi korban tidak tahu sebenarnya posisinya lagi di mana. Nah, si pelaku itu menguasai alat-alat komunikasi, bahkan korban jadi nggak berani, padahal punya daya untuk bicara kan, tapi nggak berani di awalnya. Akhirnya dianiaya sedemikian rupa. Jadi nggak pernah ada namanya bisa menganiaya sedemikian rupa kalau tidak ada langkah pertama. Jadi buat teman-teman, mungkin saja itu korbannya kebetulan jenis kelamin perempuan, kebetulan ya. Tapi saya akan mengeneralisasi bahwa semua korban adalah perempuan, tidak ya. Jadi bisa aja terjadi pada laki-laki. Jadi buat teman-teman atau Tribuners yang merasa, oh this is wrong, ini sudah salah, ini sudah menyalahi harkat saya sebagai seorang manusia, jangan ragu untuk cut off. Selamatkan diri Anda. Oke? Jangan ragu untuk cut off, selamatkan diri Anda. Kita kembali lagi, kita manusia adalah makhluk hidup yang berharga. Satu-satunya yang diberikan Tuhan akal budi sehat gitu, artinya, dan wajib untuk bisa menikmati kehidupan yang baik. Jadi kalau ada manusia yang lainnya menyengsarakan kita, oke, diri kita lah yang bertanggung jawab untuk meng-cut off, menyelesaikan hubungan itu. Jangan ragu. Gak bosan-bosan Miss Vera untuk mengingatkan jangan ragu untuk keluar dari hubungan toksik, jangan ragu untuk speak up. Karena sekarang mungkin nggak kayak dulu lagi, Miss. Kalau kita speak up, loh korban kok speak up, gak malu kau nanti ditengok orang bla 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 jejak digitalmu. Kalau sekarang no ya, Miss. Nggak apa-apa, it's okay. Yang paling tinggi prioritas kita adalah keselamatan kan. Apapun tuh keselamatan kita kan. Jadi jangan kasih waktu atau ruang yang lebih lagi untuk pelaku. Oke, Miss Vera, sebelum kita menutup sesi podcast kita kali ini, ada nggak Miss pesan yang mau Miss sampaikan kepada Tribuners sekalian? Oke. Tribuners, selalu ingat hubungan yang sehat adalah hubungan yang bertumbuh bersama. Kita bisa mengungkapkan pendapat kita, perasaan kita dengan nyaman, dengan aman, dan adanya dukungan emosional yang baik berdua. Nah, jika Anda menemukan red flags, jangan ragu, jangan takut untuk meng-cut off hubungan itu, jangan merasa bersalah. Selamatkan diri Anda. Kira-kira itu. Selamatkan diri Anda. Warning ini. The warning. Oke, terima kasih Miss Vera sudah menyempatkan waktu datang ke Tribun Medan. Thank you Tribuners, thank you Tribun, thank you Joy. Dengan memberikan insight yang positif, masukan yang positif kepada Tribuners sekalian yang udah menonton acara ini. Dan terima kasih juga kepada Tribuners. Ini adalah salah satu bentuk kepedulian kami terhadap Tribuners yang ada di luar sana yang mungkin menjadi korban atau justru pelaku untuk stop
melakukan hal-hal tersebut dan korban untuk lebih berani lagi speak up. Dan jika kalian ada memiliki pertanyaan atau mau curhat, boleh langsung di kolom komentar. Atau kalau kalian mau get in touch dengan Miss Vera, boleh langsung ke Instagramnya di mana, Miss? Verawarti_Sandra. Oke, kalau begitu aku Joy. Aku Miss Vera. Dan aku yang bertugas pamit undur diri. Bye Tribuners, sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah, see you.